Sidang perdana perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf resmi digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 24 September 2025. Kehadiran Tasya bersama tim kuasa hukum menegaskan bahwa isu keretakan rumah tangganya bukan sekadar gosip. Meski sempat muncul dugaan perselingkuhan, kuasa hukum menekankan bahwa inti gugatan terletak pada masalah kepercayaan, terutama terkait dugaan penggelapan dana. Fakta-fakta keuangan Ahmad pun terbongkar, mulai dari utang sejak sebelum menikah, pinjaman bank yang tidak kunjung selesai, hingga tuduhan menggelapkan uang perusahaan Tasya senilai miliaran rupiah. Lebih mengejutkan lagi, dugaan praktik ini ternyata sudah terjadi sejak 2021, jauh sebelum dirinya menjabat CFO MOP Beauty pada 2023. Kasus ini semakin panas setelah beredar bocoran percakapan WA yang menguatkan dugaan bahwa Ahmad melakukan penggelapan hingga 23 miliar rupiah. Percakapan itu juga menyebut proyek pembangunan rumah mewah mereka yang mangkrak selama 4 tahun dengan progres hanya 50%. Kontraktor yang mengerjakan proyek ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Ahmad, menambah kecurigaan publik soal penyalahgunaan dana. Bagi Tasya, masalah terbesar bukan pada jumlah kerugian yang disebut fantastis, melainkan kepercayaan yang hancur setelah pengkhianatan keuangan ini terbongkar di hadapan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah Sapno terbitlah AA ya. Si Sapno dulu kan dapat 800 juta atau 800 juta dari mantan istrinya. Terus sekarang giliran si AA yang digugat 100 rupiah. Kata gue harusnya malu 100 rupiah doang. Itu bener-bener kayak dijatuhin harga dirinya. Laki-laki tuh kayak nggak ada harga dirinya gitu kan. Apalagi yang menggugatnya nenteng tas Hermes yang harganya itu miliaran rupiah. Itu sampai ke botak-botaknya udah dibayarin tuh. Malu. Sin View, sini kita review soal sidang pertama Tasya Farasya. Ingat ya, kasus utamanya itu soal penggelapan uang. Disampaikan juga kalau Tasya Farasya itu menuntut uang nafkah untuk anaknya 100 rupiah sebulan. Kenapa penggelapan dana yang di-highlight? Karena penggelapan dana ini tuh uang perusahaan yang diputar lagi untuk usaha, untuk gaji karyawan. Jadi bukan cuma masalah Tasya Farasya aja, tapi ini menyangkut karyawan-karyawan dan orang-orang yang cari duit dari uang itu. Ini kalau Alfamart atau Indomart tanya, 100 rupiahnya boleh didonasikan nggak Kak? Mas Ahmad jawabnya, jangan Mbak, mau buat nafkah. Atau ini para duda lagi bikin grup, isinya Ahmad Assegaf, Safno, sama Item. Tapi emang bener ya, siapa yang cintanya lebih besar dia yang kalah. Lu bilang juga apa? Kasus perceraiannya TF nih makin menarik dibahas ya. Mulai dari tuntutan nafkah yang hanya 100 rupiah saja. Belum lagi nih ada dugaan yang katanya rumah mertuanya sempat digadein sama sang menantu. Kenapa TF ini cuma nuntut 100 rupiah aja? Ternyata katanya selama pernikahan kagak pernah ngerasain tuh dapat nafkah. Yang katanya kagak pernah ngerasain nafkah lahir dan batin secara layak. Kalau kata pengacaranya nih, kalau sampai 100 rupiah kagak dipenuhi juga ya bingung semua orang ya. Gimana sih tanggung jawabnya? Tapi kalau soal rumah ibunya TF yang sempat digade sang menantu, pengacara sih lebih berhati-hati ya kalau ngomongin soal itu. Soalnya itu masalah keluarga. Intinya sih gugatan cerai ini berdasarkan sakit hati. Udah naruh kepercayaan penuh sama lakinya, diangkat jadi CFO dari 2021, malah digelapin duitnya. Tapi semua itu masih dugaan karena masih mengumpulkan bukti-bukti. Terakhir yang menarik, pakaian yang dipakai TF serba kuning. Apakah warna kuning dipilih karena memang waktu nikah itu kan serba kuning ya? Sekarang waktu pisah pakai kuning juga. Tapi yang paling nyolok mata ayah sih tas kuning yang ditenteng sama TF. Gimana kagak mencolok, harganya 7,5 M. Apa sih bapak yang dituntut 100 rupiah itu kagak meriang ya lihat tasnya? Udah lu jangan nyengir aja, pamer aja lu yang kuning-kuning. Gigi lu tuh. Tasya Farasya tertipu, tapi sudah dari beberapa hari yang lalu nih sampai VP ini tinggal Tasya Farasya karena memang saya ikuti dia follow dia di TikTok. Rasa kayaknya hampir perempuan-perempuan Indonesia pasti tahu dia dan pasti senang dia.
Saya tidak tahu yang lain, tapi kalau saya begitu. So dia begini, satu kayak Tuhan, satu kepo sekali dengan baca dia putusan. Saya mau lihat gugatannya tuh apa. Karena berita yang tersebar sekarang nih simpang siur, terjelas. Ada yang bilang dia suami selingkuh, ada yang dia bilang dia suami nilep uang, dia bilang dia suami sunika lagi, baru suada sampai suada anak. Coba bayangkan netizen Indonesia nih, bilang dia suami cari kos-kosan lah, rumah di Jakarta Selatan lah untuk perempuan kah, perempuan adalah mobil kah, bagaimana kah. Sampai ada yang bilang ini semua berkaitan dengan Ahmad Ubapa. Makanya Tasya Farasya upload ini, dia dengan dia suami punya foto di Instagram tuh, foto pernikahan yang pakai baju kuning kayak itu tuh ada dia bapak mantu pemuka di dalam, ada Ahmad Ubapa pemuka di dalam. Jadi terkait dia, jadi kayak macam dong satu keluarga memanfaatkan dia gitu. Tuhan Yesus terlalu mind blowing, terlalu apa? Macam Tuhan, saya kira barang-barang ini tuh ada di sinetron saja kah? Maksudnya ini Tasya Farasya loh. Apa yang kurang dari dia? Itu kalau dia suami selingkuh. Apa yang kurang dari Tasya Farasya? Kalau dia suami ini apa nilep duit perusahaan ke apa? Pencuri uang perusahaan kap itu. Soalnya dia suami juga latar belakangnya bagus begitu, orang kaya, kuliah sampai di Amerika, kan kuliah sampai di bulan. Tapi maksudnya apa yang kurang, apa yang membuat semua itu? Makanya saya kepo sekali putusannya kak. Sian Tasya dia pikiran sampai gara-gara dia masalah dia tidak bisa tidur lah, dia pakai segala macam alat di ini, dia tubuh nih di rumah sakit nih. Aduh, jadi sudah kehidupan artis-artis. Saya tuh merasa bahwa Tuhan Tasya Farasya cantik, pintar, kaya, banyak uang, muka mulus, awet muda, punya anak-anak yang lucu. Tapi begitu deh, manusia tuh macam tidak ada yang sempurna begitu, ya gak sih? Macam Tuhan memberikan cobaan buat setiap umatnya tuh beda-beda begitu ya. Mungkin dia semua diberikan kemudahan, kelancaran, tapi mungkin cobaannya ini, aduh ternyata saya tidak masalah bicara, ya gak sih? Sedih sekali. Dia tuh saya ngefans sama dia, saya tuh ngikuti dia tuh dari tahun berapa ya. Saya nonton Tasya Farasya tuh dari 2015 kah 2016 kah. Dari dulu dia masih di YouTube sampai sekarang dia punya brand sendiri MOP. Tuhan, kita mengikuti dia pernikahan yang 7 hari 7 malam itu, dia hamil dan dia melahirkan anak-anak yang lucu. Tuhan, saya sangat mengikuti dia. Jadi kayak macam saya sedih dia menceraikan. Baru macam dia teman-teman dong kasih dia bunga, bikin apa begitu segala macam tuh. Macam Tuhan, saya ikut merasakan dia kesedihan. Maksudnya Agnes kok sedih karena sedih aja. Itu yang Tom bilang, Tasya Farasya yang ini cantik, sempurna, pintar dan segala macam saja dapat main dari laki-laki yang ternyata dapat main, dapat selingkuh kah, dapat ambil dia puang dapat pencuri kah, apapun itu. Apalagi itu yang ini butiran rengginang kah, ampas rengginang kah, ini aduh Tuhan, udah pemain sampai aduh Tuhan, itu yang membuat dong overthinking gak sih perempuan kayak macam mau nikah tapi takut. Saya tidak tahu orang lain, tapi kalau saya sih melihat banyak permasalahan rumah tangga belakangan ini kayak untuk melangkah ke arah yang lebih lanjut, melangkah ke arah yang lebih lanjut. Emang udah ada calon loh, maksudnya mau memutuskan untuk menikah tuh kayak macam takut kah. Aduh, tapi terus saya bisa pikir nikah kan, sekolah laki-laki saja tidak ada baru mau bicara nikah. Jadi sudah sebelum menikah kita jalan-jalan saja dulu. Saya kira-kira ini lagi senang jalan-jalan nih, senang naik gunung. Kenapa dari Tasya Farasya langsung ceritaku hobi naik gunung? Jadi begitu sudah, perempuan-perempuan jangan takut untuk menikah. Tidak apa-apa, setiap orang tuh punya masalah yang berbeda dan cara menyelesaikannya yang berbeda. Ini saya melihat dari kacamata orang yang belum menikah, kampung. Sudah, begitu saya cerita Tasya Farasya ini, saya makeup sudah selesai. Begitu saja. Saya mau pakai lipstick, tapi saya akan pakai lipstick di video yang lain. Jadi sudah kamu lihat saya beginilah akhir video hari ini.
karena saya mau buat video lain untuk saya punya lipstick. Bye bye guys, thank you sudah mendengar cerita nggak jelas ini.